Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pohon tumbang hingga ganggu lalu lintas di Jalan Raya Cadas Pangeran, Sumedang. Puluhan korban penipuan terpidana Doni Salmanan berunjuk rasa tuntut pengembalian aset senilai puluhan miliar rupiah di kantor Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dugaan malpraktik kembali terjadi, seorang ibu dan bayinya meninggal usai persalinan di salah satu rumah sakit di Indramayu. Kita ke informasi pertama. Pohon tumbang tutup Jalan Raya Cadas Pangeran Sumedang Rabu pagi. Selama proses penanganan pohon tumbang diberlakukan buka tutup arus lalu lintas. Assalamualaikum, selamat pagi Komandan. Sebatang pohon tumbang menutupi Jalan Raya Bandung Cirebon, jalur Cadas Pangeran kawasan Ciherang Sumedang Rabu pagi. Pohon tumbang diduga karena sudah lapuk dan kawasan tersebut sebelumnya diguyur hujan pada Selasa malam. Beruntung pohon tumbang tak sampai menimpa pengguna jalan di bawahnya. Tim gabungan dari BPBD, TNI Polri, Perhutani serta unsur relawan berupaya menyingkirkan batang pohon yang menutup jalan dengan memotongnya. Selama pembersihan, polisi memberlakukan buka tutup arus lalu lintas baik dari arah Bandung maupun dari arah Cirebon. Kami juga bertekad untuk memotong untuk melaksanakan mitigasi, memotong pohon-pohon yang nanti bisa tumbang, waktu-waktu bisa tumbang. Para pengguna jalan diimbau agar lebih waspada saat melintasi jalur Cadas Pangeran, terutama saat turun hujan, karena di kawasan tersebut kerap terjadi longsor dan pohon tumbang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kawanan monyet menyerang pemukiman warga di Anggayuda, Kabupaten Sukabumi. Kedatangan kawanan monyet tersebut membuat warga resah. Kawanan monyet ini terekam warga saat mendatangi sebuah rumah di Kampung Anggayuda, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Monyet-monyet tersebut datang berkelompok, namun dalam jumlah kecil, hanya 3 hingga 5 ekor setiap kelompoknya. Dan biasanya mereka mendatangi rumah warga dan perkebunan serta tanaman milik warga lainnya pada sore hari. Menurut seorang warga, kedatangan monyet tersebut sangat meresahkan mereka. Karena kawanan monyet tak segan-segan menyerang warga bila warga terlihat membawa sesuatu. Mereka juga tak segan-segan mendatangi rumah orang yang menarik perhatian. Malah tanaman nanas di kebun warga dipetik lalu dibuang. Ada orang bawa makanan mah itu ngejar. Biasanya ada monyet nggak? Biasanya? Enggak. Belum pernah ada? Belum ada. Takut sih. Takutnya? Pengen cepet-cepet Tangani ya? Soalnya takutnya ke anak-anak gitu. Sudah selama 3 hari terakhir kawanan monyet ini mengganggu warga. Kepala Desa Pamuruyan mengaku telah meminta pihak rescue kecamatan dan Satpol PP untuk mengatasi persoalan tersebut. Karena di sekitar lokasi kampung tidak ada hutan lindung atau hutan lainnya. Tidak diketahui dari mana monyet tersebut berasal. Rescue dari kecamatan ataupun Satpol PP dan yang terkait lainnya yang bisa menangani hal ini, saya mohon ya bantuannya untuk bisa menangani ya dengan cara apapun. Yang penting monyet itu tidak berkeliaran lagi di sekitar perumahan warga. Hingga kini monyet-monyet tersebut selalu datang dan selalu berbeda tiap kelompoknya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan di tol Cipali Subang menuju Jawa Tengah terpantau meningkat. Selain ramai oleh kendaraan pribadi, ruas tol Cipali juga ramai dengan truk besar. Ramainya arus kendaraan jelang libur Natal Kamis pagi mulai terpantau sejak memasuki ruas tol Cipali di kilometer 73 wilayah Purwakarta ke arah Subang. Banyaknya truk besar yang masih beroperasi membuat laju kendaraan kerap tersendat karena melaju lebih lambat. Truk besar masih ramai karena sejak tengah malam tadi tepatnya pukul 00 mereka tak bisa lagi melintas di ruas tol. Meski mulai terjadi peningkatan volume kendaraan, arus lalu lintas di ruas tol Cipali Subang kemarin masih relatif lancar. Lonjakan arus mudik Natal di ruas tol diperkirakan akan terjadi mulai hari ini.
Sejumlah titik krusial kemacetan akan terjadi di sepanjang tol jalur mudik mulai dari tol Jakarta Cikampek Karawang hingga tol Cipali serta Cisumdawu. Untuk mengantisipasi kemacetan, Korlantas Polri menyiapkan rekayasa lalu lintas. Jelang arus mudik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan di jalan tol mengarah ke timur Pulau Jawa dan diprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada tanggal 22 Desember hari ini. Dan arus balik akan terjadi pada tanggal 26 dan 27 Desember mendatang. Untuk puncak mudik kedua libur Tahun Baru diprediksi akan terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember 2023 dan arus balik akan terjadi pada tanggal 1 hingga 3 Januari 2024. Korps Lalu Lintas Polri memprediksi kepadatan arus lalu lintas akan terjadi di beberapa titik. Di Jalan Tol Jakarta Cikampek, titik krusial kemacetan akan terjadi di kilometer 47 pertemuan arus tol Muhammad bin Zayed (MBZ). Dan tol Jakarta Cikampek bawah, kemudian di tol Cipali kilometer 87. Titik ini terjadi penyempitan jalur dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Titik lainnya yang diprediksi sangat krusial adalah kilometer 152, pertemuan arus kendaraan dari tol Cisumdawu dan tol Cipali. Diprediksi akan ada sekitar 30.000 kendaraan melintas melalui tol Cisumdawu. Mengantisipasi kemacetan, Korlantas Polri akan menyiapkan rekayasa lalu lintas secara bertahap, mulai dari kontraflow di tol Jakarta Cikampek serta arus lalu lintas satu arah, mulai gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 188 tol Cipali wilayah Palimanan jika volume kendaraan terus meningkat. Akan kita lakukan nanti rekayasa lalu lintas di 72 sampai dengan 188. Kenapa teman-teman sekalian? Dengan dibukanya dioperasionalkannya Cisumdawu, ini ada potensi di pertemuan Cipali dengan Cisumdawu ini ada potensi bottleneck juga di sana. Menteri Perhubungan yang ikut meninjau persiapan tersebut berharap arus mudik dan balik selama libur Natal dan Tahun Baru 2024 berjalan dengan lancar dan tertib. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan bidang transportasi untuk kelancaran arus lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru 2024. Nataru ini harus berjalan dengan lancar, aman, dan berkeselamatan. Dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU, juga Kementerian PMK sudah sepakat bahwa komando dari kegiatan Nataru ini adalah Korlantas. Selain itu, Kementerian Perhubungan memberlakukan larangan melintas untuk kendaraan besar sejak tanggal 22 Desember hingga 27 Desember dan tanggal 30 Desember 2023 hingga tanggal 2 Januari 2024. 0,8 itu sangat riskan, Pak. Syamsudur Syam melaporkan dari Karawang. Sehingga bebannya Pak